Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar pengumuman dari PLN bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 ada pemadaman lampu, pemadaman listrik. Bagaimana tindakan kita mendengar pengumuman itu? Pertama, kita yang lakukan persiapan karena pemadaman listrik itu mulai dari jam 13 sampai jam 12 malam. Kita lakukan persiapan, beli lilin, cas HP, menanak nasi, atau mencuci pakaian, persiapan nanti bila terjadi pemadaman listrik. Sesibuk mungkin kita mempersiapkan ketika nanti listrik mati. Sebaliknya kalau kita mendengar satu pengumuman lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendengar pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apakah kita sudah mempersiapkan innalillahinya itu? Persiapan untuk bekal, raji'un, kembali kepadanya. Hadirin yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengimami sholat subuh, sebelum memulai sholatnya itu membalikkan badannya. Kalau kita rapatkan barisan. Sambil mengabsen, Rasulullah itu sampai tahu siapa yang tidak hadir waktu subuh ini. Sampai anak kecil yang suka ikut sholat subuh, Rasulullah itu tidak tahu kenapa si fulan tidak ikut sholat berjamaah subuh. Burungnya mati karena dia mempunyai hobi memelihara burung. Siangnya Rasulullah menengok anak yang kehilangan burung. Sampai Rasulullah itu tahu, membalikkan badan dan mengabsen siapa sahabat yang tidak ikut sholat subuh itu. Seterusnya, waktu selesai sholat subuh, Rasulullah sambil duduk menghadapkan badan kepada para sahabat. Ya ashabi, hei para sahabatku, inna Izraila, sesungguhnya Israil, ja'a alaina, datang kepada kita, kullu yaumin, tiap hari itu, sab'atu marotin, 70 kali. Israil itu memperingatkan kita kepada kita, datang kepada kita 70 kali. Kalau kita dihitung satu hari 24 jam dikali 60 menit, 1440 menit dibagi 70 kali, berarti tiap 20 menit sekali Israil datang kepada kita. Cek sunama rauk entep kasaha, kita tuh ditunggu oleh Israil. Israil itu sambil membawa kain putih dan kain
hitam. Apakah kita pantas yang mana? Ijroil itu membawa kain putih dan kain hitam untuk membungkus ruh kita. Ruh kita dibungkus. Kain hitam untuk orang yang para pendosa, kain putih untuk orang-orang yang soleh. Ijroil itu datang kepada kita 20 menit satu kali, 20 menit satu kali. Satu hari itu 70 kali sambil membawa kain putih dan kain hitam. Sambil bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah al-ana sekarang ya Robbi untuk mencabut nyawa si fulan? La, jangan. Inna amartuka, ketika aku memerintahkan kepada kamu, Faf'alu, kerjakan matumarun, apa yang diperintahkan olehku. Jadi apa yang disebut malaikat itu selalu benar dan menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa ajaluhum, apabila sudah ditetapkan ajaluhum, ajal mereka, palatas hiruna say'an, pala yastahiruna saatan, maka tidak ada yang bisa mengakhirkan tentang umur itu. Wala yastakdimun, dan tidak akan bisa yang mengawali umur itu. Idza jaa ajaluhum, apabila sudah ketetapan, disitulah. Dan kita tidak tahu di mana kita akan mati. Ainama kunta, di mana saja kalian berada, tadrikumul maut, maut itu akan menyusul kamu, menyusul kalian, menyusul kita semua. Walau meskipun kunta, keadaan kita, fi burujin, di dalam musayyad, peti yang kokoh, di dalam benteng yang kuat, tetap maut akan menyusul kita. Maka dari itu kita berbekal. Al-maut adalah perpisahan antara ruh dengan jasad. Dicabutnya ruh dari jasad kita. Al-maut dan kehidupan ada perantara, disebut sakaratul maut. Sakaratul maut itu perpisahan antara ruh dengan jasad. Sakaro pakai sin kecil, tidak ada titik. Sakaro berarti mabuk maut, untuk menghadapi maut. Jadi yang sakaratul maut itu seperti orang yang mabuk. Dalam peristiwa itu, dalam sakaratul maut, perpisahan jasad dan ruh dibungkus oleh malaikat Ijroil ke lauh mahfud, disebut alam barzah, alam perpisahan, jasadnya ke taman pahlawan. Sakaratul maut adalah perpisahan. Di sanalah Allah memperlihatkan di dalam sakaratul maut, pertama dosa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa kepada orang tua. Maka hati-hatilah kita berbuat baik, berbuat buruk kepada orang tua, karena dosa yang paling pertama diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita waktu kita sakaratul maut adalah dosa kepada orang tua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat, wa wasoinal insana, dan aku wasiatkan dan aku wajibkan al insana, kepada manusia, bil walidaihi, kepada orang tua, supaya ihsanan baik. Mudah-mudahan hadirin semuanya yang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan untuk bertobat, dan kita di dalam sakaratul maut diberi kesempatan untuk husnul khotimah, dan keduanya kita wajib berbuat baik kepada ibu dan bapak, kepada orang tua. Rabbana la tujigh qulubana
ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.